Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat selamat siang, selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Herdianto Simanjuntak dengan NIM 2203200086. Saya mahasiswa agribisnis angkatan 2022 dari Fakultas Pertanian Universitas Merdeka Saleh. Di pertemuan kali ini saya akan melakukan video penjelasan sekaligus video presentasi terkait mata kuliah kepemimpinan agribisnis. Nah, yang diampu oleh Bapak Wahyu Isnanda Nasution, SSTMP. Dan untuk sekarang kita akan memulai dari slide yang pertama, yaitu pengertian kepemimpinan, di mana di sini terdapat dari dua referensi. Yang pertama itu ada Saros dan Woodcut School tahun 1996. Menurut mereka, kepemimpinan itu didefinisikan sebagai perilaku yang bertujuan untuk mempengaruhi orang lain agar berkontribusi pada tujuan yang disepakati bersama demi kepentingan individu maupun organisasi atau kebaikan bersama. Di mana menurut Saros dan Woodcut School 1996 ini, kepemimpinan itu merupakan sebuah perilaku yang dimiliki oleh seseorang yang memimpin sebuah organisasi maupun kelompok yang memiliki tujuan untuk mempengaruhi anggota-anggotanya agar mereka mau bekerja dan berkontribusi untuk kelompok ataupun perusahaan tertentu untuk melakukan kesepakatan ataupun perintah dari pemimpinnya, namun setelah disepakati bersama untuk kepentingan individu maupun organisasi atau kebaikan bersama seperti kebaikan kelompok atau perusahaan. Kemudian yang selanjutnya itu ada menurut Anderson 1988, di mana menurut beliau kepemimpinan itu berarti menggunakan kekuasaan untuk mempengaruhi pemikiran serta tindakan orang lain sedemikian rupa sehingga mencapai tujuan tertentu. Di mana jika dapat saya simpulkan, menurut Anderson ini kepemimpinan itu seseorang yang menggunakan kekuasaan atau titulnya untuk mempengaruhi baik itu pemikiran maupun tindakan orang lain. Orang lain itu bisa kita sebutkan sebagai anggota dari kelompok yang dipimpinnya dengan berbagai macam pemikiran maupun perlakuan untuk mencapai tujuan tertentu, di mana tujuan tertentu itu menurut pemikiran dan sesuai kemauan si pemimpin. Biasanya ini dilakukan oleh pemimpin-pemimpin yang memiliki sifat otoriter namun masih terbuka. Di slide yang selanjutnya itu kita akan membahas tentang tugas kepemimpinan, di mana di sini yang berkaitan dengan kerja di dunia pekerjaan. Yang pertama itu tugas untuk mengambil inisiatif, kemudian tugas yang kedua itu mengatur langkah dan arah anggota, kemudian memberikan informasi, kemudian memberikan dukungan, dan yang selanjutnya itu memberikan pemikiran serta mengambil suatu kesimpulan, di mana jika dapat kita bahas satu-satu. Di sini kita akan bahas satu-satu, di mana tugas kepemimpinan yang pertama itu mengambil inisiatif, di mana sebagai seorang pemimpin tugasnya itu kita harus mampu berinisiatif, kita harus mampu memiliki pemikiran dan perilaku yang sigap dan inisiatif untuk suatu masalah yang mungkin dihadapi oleh kelompok atau perusahaan yang kita pimpin. Kemudian yang selanjutnya itu mengatur langkah dan arah, di mana tugas seorang pemimpin itu ialah mengatur kemana langkah dan arah kelompok ataupun perusahaan yang dia bawa, tujuannya itu apa, dan output ataupun hasil dari arah ataupun langkah yang telah dipimpin itu apa. Dan selanjutnya itu ada memberikan informasi, di mana
tugas kepemimpinan yang ini memberikan informasi itu seperti kita sebagai seorang pemimpin atau seorang pemimpin itu harus memberikan informasi terkait bagaimana perusahaan itu atau bagaimana karakter kelompok itu, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikerjakan oleh anggota untuk kebaikan kelompok maupun perusahaan, serta informasi terkait bagaimana kondisi perusahaan ataupun kelompok untuk supaya supaya para anggota itu mampu melakukan yang terbaik untuk kelompok, kemudian memberikan dukungan. Di mana tugas seorang pemimpin itu salah satu itu memberikan dukungan baik itu kepada anggota maupun kepada seluruh pihak internal yang ada di pihak internal kelompok maupun perusahaan, di mana menurut saya dukungan ini bisa berupa booster bagi para anggota agar uh, para anggota mampu memiliki semangat dan mampu mengerjakan hal-hal yang akan dikerjakan oleh setiap anggota untuk kepentingan kelompok. Yang selanjutnya itu ada memberi pemikiran, di mana memberi pemikiran ini seperti pemimpin itu harus mampu mengarahkan para anggotanya dari segi pemikiran, di mana dia harus mampu memberikan perspektif maupun apa isi pikirannya. Pikiran itu bisa kita sebutkan kayak dari intelektual, dari segi kemampuan berpikir. Karena hal itu sangat perlu dalam sebuah kelompok dan harus dimiliki oleh pemimpin. Kemudian mengambil suatu kesimpulan. Tugas kepemimpinan yang seharusnya dalam dunia kerja itu adalah harus mampu mengambil suatu kesimpulan. Kesimpulan itu baik kesimpulan dari uh, suatu masalah maupun suatu ketika kelompok itu mengadakan rapat, si pemimpin harus mampu mengambil kesimpulan yang layak, kesimpulan yang cocok, kesimpulan yang pas, dan yang risikonya paling kecil namun menghasilkan keuntungan bagi perusahaan yang sangat besar maupun bagi kelompok yang sangat signifikan dampak baginya gitu. Kemudian yang berkaitan dengan kekompakan anggota, di mana tugas yang pertama itu mendorong, bersahabat, bersikap menerima. Di sini mendorong itu artinya sebagai seorang pemimpin itu kita bertugas untuk mendorong para anggota yang kita pimpin, seperti kita memberikan semangat kepada mereka, memberikan dorongan kepada mereka baik itu berupa pujian, dukungan, dan hal-hal lainnya. Dan yang selanjutnya itu bersahabat, karena kita harus sebagai seorang pemimpin itu kita tidak boleh otoriter, karena kita harus mampu menyatakan diri kita kepada mereka juga, seperti kita menganggap mereka bersahabat. Tidak ada kesenjangan antara pemimpin dan anggota, namun kita harus tetap memiliki wibawa kalau kita itu seorang pemimpin. Bukan berarti jika kita bersahabat kita harus menjadi anggota juga, kita harus menjadi POV-nya anggota juga, tidak. Kemudian bersikap menerima. Bersikap menerima itu seperti seorang pemimpin harus memiliki sikap yang menerima terhadap kritik yang mendukung, terhadap masukan-masukan yang bisa mendorong dan memperbaiki kelompok kita. Kemudian selanjutnya mengungkapkan perasaan. Nah, tugas pemimpin itu kita harus mampu mengungkapkan bagaimana perasaan kita baik itu terhadap kondisi kelompok, kondisi kekompakan anggota, serta bagaimana perasaan kita terhadap anggota yang ini, anggota yang itu. Selain itu bersikap mendamaikan, di mana sebagai seorang pemimpin kita harus mampu menjadi air dalam panas yang ada di kelompok. Kita harus mampu menjadi air untuk setiap api yang ada di kelompok, di mana kita harus mampu mendamaikan antara anggota kelompok yang satu dengan anggota kelompok yang lain, anggota kita yang satu dengan anggota kita yang lain, supaya keharmonisan di tengah-tengah kekompakan kelompok itu tetap terjaga. Yang selanjutnya itu berkemampuan mengubah dan menyesuaikan pendapat, di mana di sini kita harus sebagai pemimpin kita bertugas untuk memiliki kemampuan dalam mengubah dan menyesuaikan pendapat yang ada di tengah-tengah forum maupun di tengah-tengah kelompok kita, untuk sebagai seorang pemimpin yang pastinya memiliki jiwa intelektualnya lebih tinggi daripada anggotanya. Kita harus mampu memikirkan pendapat dari
si A dan pendapat dari si B. Kita harus mampu memadukan keduanya untuk kepentingan kelompok nantinya. Dan yang selanjutnya itu memperlancar pelaksanaan tugas. Di mana di sini itu kita harus mampu memperlancar tugas dari setiap anggota kelompok. Di slide yang selanjutnya itu kita akan membahas tentang tugas kepemimpinan, di mana di sini yang berkaitan dengan kerja di dunia pekerjaan. Yang pertama itu tugas untuk mengambil inisiatif, kemudian tugas yang kedua itu mengatur langkah dan arah anggota, kemudian memberikan informasi, kemudian memberikan dukungan, dan yang selanjutnya itu memberikan pemikiran serta mengambil suatu kesimpulan, di mana jika dapat kita bahas satu-satu. Di sini kita akan bahas satu-satu, di mana tugas kepemimpinan yang pertama itu mengambil inisiatif, di mana sebagai seorang pemimpin, tugasnya itu kita harus mampu berinisiatif, kita harus mampu memiliki pemikiran dan perilaku yang sigap dan inisiatif untuk suatu masalah yang mungkin dihadapi oleh kelompok atau perusahaan yang kita pimpin. Kemudian yang selanjutnya itu mengatur langkah dan arah, di mana tugas seorang pemimpin itu ialah mengatur kemana langkah dan arah kelompok ataupun perusahaan yang ia bawa, tujuannya itu apa, dan output ataupun hasil dari arah ataupun langkah yang telah dipimpin itu apa. Yang selanjutnya itu ada memberikan informasi, di mana tugas kepemimpinan yang ini memberikan informasi itu seperti kita sebagai seorang pemimpin atau seorang pemimpin itu harus memberikan informasi terkait bagaimana perusahaan itu atau bagaimana karakter kelompok itu, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikerjakan oleh anggota untuk kebaikan kelompok maupun perusahaan, serta informasi terkait bagaimana kondisi perusahaan ataupun kelompok untuk supaya para anggota itu mampu melakukan yang terbaik untuk kelompok, kemudian memberikan dukungan, di mana tugas seorang pemimpin itu salah satu itu memberikan dukungan baik itu kepada anggota maupun kepada seluruh pihak internal yang ada di pihak internal kelompok maupun perusahaan, di mana menurut saya dukungan ini bisa berupa booster bagi para anggota agar para anggota mampu memiliki semangat dan mampu mengerjakan hal-hal yang akan dikerjakan oleh setiap anggota untuk kepentingan kelompok. Yang selanjutnya itu ada memberi pemikiran, di mana memberi pemikiran ini seperti pemimpin itu harus mampu mengarahkan para anggotanya dari segi pemikiran, di mana dia harus mampu memberikan perspektif maupun apa isi pikirannya. Pikiran itu bisa kita sebutkan kayak dari intelektual, dari segi kemampuan berpikir, karena hal itu sangat perlu dalam sebuah kelompok dan harus dimiliki oleh pemimpin. Kemudian mengambil suatu kesimpulan. Tugas kepemimpinan yang selanjutnya dalam dunia kerja itu adalah harus mampu mengambil suatu kesimpulan. Kesimpulan itu baik kesimpulan dari suatu masalah maupun suatu ketika kelompok itu mengadakan rapat, si pemimpin harus mampu mengambil kesimpulan yang layak, kesimpulan yang cocok, kesimpulan yang pas, dan yang risikonya paling kecil namun menghasilkan keuntungan bagi perusahaan yang sangat besar maupun bagi kelompok yang sangat signifikan dampak baginya gitu. Kemudian yang berkaitan dengan kekompakan anggota, di mana tugas yang pertama itu mendorong, bersahabat, bersikap menerima. Di sini mendorong itu artinya sebagai seorang pemimpin itu kita bertugas untuk mendorong para anggota yang kita pimpin, seperti kita memberikan semangat kepada mereka, memberikan dorongan kepada mereka baik itu berupa pujian, dukungan, dan hal-hal lainnya. Dan yang selanjutnya itu bersahabat, karena kita harus sebagai seorang pemimpin kita tidak boleh otoriter,
dimana kita harus mampu menyatakan diri kita kepada mereka juga, seperti kita menganggap mereka bersahabat. Tidak ada kesenjangan antara pemimpin dan anggota, namun kita harus tetap memiliki wibawa bahwa kita itu seorang pemimpin. Bukan berarti jika kita bersahabat kita harus menjadi anggota juga, kita harus menjadi POV-nya anggota juga, tidak. Kemudian bersikap menerima. Bersikap menerima itu seperti seorang pemimpin harus memiliki sikap yang menerima terhadap kritik, yang mendukung terhadap masukan-masukan yang bisa mendorong dan memperbaiki kelompok kita. Kemudian selanjutnya mengungkapkan perasaan. Nah, tugas pemimpin itu kita harus mampu mengungkapkan bagaimana perasaan kita baik terhadap kondisi kelompok, kondisi kekompakan anggota, serta bagaimana perasaan kita terhadap anggota yang ini, anggota yang itu. Selain itu, bersikap mendamaikan, di mana sebagai seorang pemimpin kita harus mampu menjadi air dalam panas yang ada di kelompok. Kita harus mampu menjadi air untuk setiap api yang ada di kelompok, di mana kita harus mampu mendamaikan antara anggota kelompok yang satu dengan anggota kelompok yang lain, anggota kita yang satu dengan anggota kita yang lain, supaya keharmonisan di tengah-tengah kekompakan kelompok itu tetap terjaga. Yang selanjutnya itu berkemampuan mengubah dan menyesuaikan pendapat, di mana di sini kita harus sebagai pemimpin kita bertugas untuk memiliki kemampuan dalam mengubah dan menyesuaikan pendapat yang ada di tengah-tengah forum maupun di tengah-tengah kelompok kita, untuk sebagai seorang pemimpin yang pastinya memiliki jiwa intelektual yang lebih tinggi daripada anggotanya. Kita harus mampu memikirkan pendapat dari si A dan pendapat dari si B. Kita harus mampu memadukan keduanya untuk kepentingan kelompok nantinya. Dan yang selanjutnya itu memperlancar pelaksanaan tugas. Di mana di sini itu kita harus mampu memperlancar tugas dari setiap anggota kelompok. Kemudian di slide yang selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi-fungsi kepemimpinan meliputi kegiatan dan tindakan. Yang pertama itu fungsi kepemimpinan itu untuk mengambil keputusan, di mana seorang pemimpin itu sudah seharusnya dan sepantasnya memiliki sikap yang mampu mengambil keputusan yang terbaik untuk kelompok. Kemudian ada pengembangan imajinasi, di mana di sini pemimpin itu bisa dari poin yang kedua ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa pemimpin itu juga harus seperti seniman, di mana dia harus mempunyai khayalan dan imajinasi yang luas untuk pengambilan imajinasi itu bisa berupa kayak kita untuk menemukan ide baru gitu terkait hal-hal unik apa yang akan kita kembangkan, yang akan kita masukkan ke dalam kelompok ataupun perusahaan kita. Yang selanjutnya ada pendelegasian wewenang kepada bawahan. Nah, poin yang ketiga ini kita harus memiliki sifat yang mampu mendelegasikan wewenang kita kepada bawahan. Kita harus mampu mengatur mereka, kita harus mampu mengarahkan mereka, kita harus mampu menggunakan hak kita sebagai pemimpin untuk kan kita memiliki kewenangan nih pada bawahan, jadi kita harus mengarahkan mereka untuk melakukan sesuatu hal yang benar untuk kelompok. Kemudian pengembangan kesetiaan para bawahan. Nah, poin ini seperti menjelaskan kita harus memiliki kesetiaan kepada bawahan itu kayak sebagai seorang pemimpin, bukan kita harus setia bukan kepada kelompok saja tapi kepada bawahan kita, di mana kita harus tetap menemani mereka, kita harus tetap mengarahkan mereka supaya para bawahan itu tetap percaya dan tetap di mata mereka kita memiliki wibawa yang sangat-sangat tinggi.
Dan yang selanjutnya itu pemrakarsaan, kegiatan dan pengendalian rencana-rencana. Di mana poin yang pertama yang kita bahas itu adalah pemrakarsaan, di mana pemrakarsaan itu kita sebagai seorang pemimpin kita harus memiliki pemikiran dan ide terkait hal apa atau inovasi apa yang akan kita lakukan yang akan kita munculkan dan kembangkan dalam kelompok. Tentunya kita harus mampu menyampaikan kepada anggota kita terkait ide kita tersebut. Kemudian ada kegiatan di mana kegiatan ini seperti kita melakukan pengadaan atau realisasi dari rencana-rencana ataupun ide-ide yang berupa inovasi untuk tadi. Nah, semisal kita memiliki satu ide itu misal terkait pembuatan suatu hal. Nah, kita harus mampu melakukan pengadaan atau penggiatan dari ide tersebut. Dan yang selanjutnya itu pengendalian rencana-rencana, di mana setiap rencana-rencana yang muncul, baik itu dari kelompok maupun dari pemimpin, itu nanti diselaraskan, kemudian kita harus mampu mengendalikan itu kapan harus dibuat dan kapan rencana itu harus selesai gitu. Kemudian ada pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Karena di sini fungsi kepemimpinan itu kita harus mampu memanfaatkan sumber daya manusia. Maksudnya itu sebagai seorang pemimpin kita harus memiliki sikap dan pemikiran yang mampu mengeluarkan potensi si anggota kelompok dengan maksimal. Baik itu bukan hanya dari sumber daya manusia, bukan dari hanya kelompok. Misalnya dalam kelompok itu pasti memiliki dana, pasti memiliki alat-alat yang dimiliki oleh kelompok. Kita harus mampu memaksimalkan penggunaannya itu. Kita harus mampu memaksimalkan kegunaan dan fungsi dari sumber-sumber lainnya tadi. Yang selanjutnya adalah pelaksanaan keputusan dan pemberian dorongan kepada para pelaksana. Nah, dalam sebuah rapat pasti ataupun sebuah forum pasti ada keputusan yang dihasilkan, di mana setelah keputusan itu dihasilkan pasti harus ada pelaksanaan yang harus dilakukan. Kemudian ada pemberian dorongan kepada para pelaksananya. Nah, setelah pelaksanaan itu dilakukan dalam masa pelaksanaan tersebut, karena yang mengerjakan itu para anggota. Jadi sebagai pemimpin itu kita harus mampu memberikan dorongan dan semangat kepada para pelaksana tersebut. Poin yang selanjutnya adalah pelaksanaan kontrol dan perbaikan kesalahan-kesalahan. Nah, di tengah-tengah pelaksanaan itu sebagai seorang pemimpin kita harus mampu mengontrol dan mengawasi para anggota ketika melakukan sebuah kegiatan atau ketika melaksanakan sebuah ide yang telah direncanakan. Itu harus pengontrolan itu juga bertujuan untuk supaya pelaksanaan dari inovasi tadi itu berjalan terstruktur. Yang selanjutnya itu perbaikan kesalahan-kesalahan. Nah, setelah kita melakukan pengontrolan, pastinya akan ada 1-2 kesalahan di mana kita harus mampu memikirkan jalan keluar dan memikirkan perbaikan apa yang harus dilakukan terhadap kesalahan-kesalahan tersebut. Kemudian ada pemberian tanda penghargaan kepada bawahan yang berprestasi. Nah, setelah pelaksanaan selesai dilakukan, setelah tahap pengontrolan dan perbaikan kesalahan dilakukan, anggaplah kegiatan tadi sudah selesai. Setelah kegiatan selesai, pastinya kita memiliki penilaian terhadap setiap anggota kita. Nah, anggota yang berprestasi itu harus diapresiasi dan diberikan penghargaan ataupun achievement supaya mereka memiliki rasa bangga terhadap pekerjaan yang telah mereka lakukan, terhadap prestasi yang telah mereka lakukan. Kemudian di slide yang selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi-fungsi kepemimpinan meliputi kegiatan dan tindakan. Yang pertama itu fungsi kepemimpinan itu untuk mengambil keputusan, di mana seorang pemimpin itu sudah seharusnya dan sepantasnya memiliki sikap yang mampu mengambil keputusan yang terbaik untuk
kelompok. Kemudian ada pengembangan imajinasi, di mana di sini pemimpin itu bisa dari poin yang kedua ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa pemimpin itu juga harus seperti seniman, di mana dia harus mempunyai khayalan dan imajinasi yang luas untuk uh, pengambilan imajinasi itu bisa berupa kayak kita untuk menemukan ide baru gitu terkait hal-hal unik apa yang akan kita kembangkan, yang akan kita masukkan ke dalam kelompok ataupun perusahaan kita. Yang selanjutnya ada pendelegasian wewenang kepada bawahan. Nah, poin yang ketiga ini kita harus memiliki sifat yang mampu mendelegasikan wewenang kita kepada bawahan. Kita harus mampu mengatur mereka, kita harus mampu mengarahkan mereka, kita harus mampu menggunakan hak kita sebagai pemimpin untuk kan kita memiliki kewenangan nih pada bawahan, jadi kita harus mengarahkan mereka untuk melakukan sesuatu hal yang benar untuk kelompok. Kemudian pengembangan kesediaan para bawahan. Nah, poin ini seperti menjelaskan kita harus memiliki kesetiaan kepada bawahan itu kayak sebagai seorang pemimpin, bukan kita harus setia bukan kepada kelompok saja tetapi kepada bawahan kita, di mana kita harus tetap menemani mereka, kita harus tetap mengarahkan mereka supaya para bawahan itu tetap percaya dan tetap di mata mereka kita memiliki wibawa yang sangat-sangat tinggi. Dan yang selanjutnya itu pemrakarsaan, kegiatan dan pengendalian rencana-rencana, di mana poin yang pertama yang kita bahas itu adalah pemrakarsaan, di mana pemrakarsaan itu kita sebagai seorang pemimpin kita harus memiliki pemikiran dan ide terkait hal apa atau inovasi apa yang akan kita lakukan yang akan kita munculkan dan kembangkan dalam kelompok. Tentunya kita harus mampu menyampaikan kepada anggota kita terkait ide kita tersebut. Kemudian ada kegiatan, di mana kegiatan ini seperti kita melakukan pengadaan atau realisasi dari rencana-rencana ataupun ide-ide yang berupa inovasi untuk tadi. Nah, semisal kita memiliki satu ide itu misal terkait pembuatan suatu hal. Nah, kita harus mampu melakukan pengadaan atau penggiatan dari ide tersebut. Dan yang selanjutnya itu pengendalian rencana-rencana, di mana setiap rencana-rencana yang muncul baik itu dari kelompok maupun dari pemimpin itu nanti diselaraskan, kemudian kita harus mampu mengendalikan itu kapan harus dibuat dan kapan rencana itu harus selesai gitu. Kemudian ada pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Karena di sini fungsi kepemimpinan itu kita harus mampu memanfaatkan sumber daya manusia. Maksudnya itu sebagai seorang pemimpin kita harus memiliki sikap dan pemikiran yang mampu mengeluarkan potensi si anggota kelompok dengan maksimal. Baik itu bukan hanya dari sumber daya manusia, bukan dari hanya kelompok. Misalnya dalam kelompok itu pasti memiliki dana, pasti memiliki alat-alat yang dimiliki oleh kelompok. Kita harus mampu memaksimalkan penggunaannya itu, kita harus mampu memaksimalkan kegunaan dan fungsi dari sumber-sumber lainnya tadi. Yang selanjutnya adalah pelaksanaan keputusan dan pemberian dorongan kepada para pelaksana. Nah, dalam sebuah rapat pasti ataupun sebuah forum pasti ada keputusan yang dihasilkan, di mana setelah keputusan itu dihasilkan pasti harus ada pelaksanaan yang harus dilakukan. Kemudian ada pemberian dorongan kepada para pelaksananya. Nah, setelah pelaksanaan itu dilakukan dalam masa pelaksanaan tersebut, karena yang mengerjakan itu para anggota. Jadi sebagai pemimpin itu kita harus mampu memberikan dorongan dan semangat kepada para pelaksana tersebut. Poin yang selanjutnya adalah pelaksanaan kontrol dan perbaikan kesalahan-kesalahan. Nah, di tengah-tengah pelaksanaan itu sebagai seorang pemimpin
kita harus mampu mengontrol dan mengawasi para anggota ketika melakukan sebuah kegiatan atau ketika melaksanakan sebuah ide yang telah direncanakan. Itu harus pengontrolan itu juga bertujuan untuk supaya pelaksanaan dari inovasi tadi itu berjalan terstruktur. Yang selanjutnya itu perbaikan kesalahan-kesalahannya. Nah, setelah kita melakukan pengontrolan, pastinya akan ada satu dua kesalahan di mana kita harus mampu memikirkan jalan keluar dan memikirkan perbaikan apa yang harus dilakukan terhadap kesalahan-kesalahan tersebut. Kemudian ada pemberian tanda penghargaan kepada bawahan yang berprestasi. Nah, setelah pelaksanaan selesai dilakukan, setelah tahap pengontrolan dan perbaikan kesalahan dilakukan, anggaplah kegiatan tadi sudah selesai. Setelah kegiatan selesai, pastinya kita memiliki penilaian terhadap setiap anggota kita. Nah, anggota yang berprestasi itu harus diapresiasi dan diberikan penghargaan ataupun achievement supaya mereka memiliki rasa bangga terhadap pekerjaan yang telah mereka lakukan, terhadap prestasi yang telah mereka lakukan. Kemudian slide yang selanjutnya itu adalah implikasi dari kepemimpinan. Yang pertama itu melibatkan orang atau pihak lain, di mana bentuk implikasi dari kepemimpinan yang pertama itu kita harus mampu melibatkan orang atau pihak lain. Pihak lain itu bukan berarti pihak dari luar perusahaan ataupun pihak kelompok, bisa jadi, cuman pasti harus selalu ada hubungannya dengan kelompok, di mana pihak lain atau orang lain itu bisa berupa anggota, bisa berupa penasihat ataupun pembimbing dari sebuah kelompok. Nah, kita menerima masukan-masukan dari mereka, kritik-kritik yang membangun dari mereka, dan kita harus mampu menerima dan mengembangkan kritik itu, memikirkan kritik itu untuk mengubah apa yang salah dari kelompok ataupun apa yang salah dari keputusan yang kita ambil. Kemudian dengan mampu menggugah pengikutnya untuk mencapai kinerja yang memuaskan, di mana di sini itu bentuk implementasinya itu seperti kepemimpinan yang kita lakukan, kepemimpinan yang kita jalankan itu harus mampu menggoyahkan, harus mampu mempersuasi atau mempengaruhi para pengikutnya atau anggotanya untuk mencapai kinerja yang memuaskan, di mana karena kepemimpinan kita yang menarik, para anggota tersebut akan memiliki sikap yang ingin bekerja sungguh-sungguh untuk memuaskan pemimpin dan seluruh tim kelompok. Selanjutnya ada kepemimpinan harus memiliki kejujuran terhadap diri sendiri, sikap tanggung jawab yang tulus, pengetahuan, keberanian bertindak sesuai keyakinan, kepercayaan diri pada diri sendiri dan orang lain, dan kekuasaan yang itulah. Ini kalau tidak nampak, saya akan lanjut ke slide berikutnya. Kemudian slide yang selanjutnya itu adalah implikasi dari kepemimpinan. Yang pertama itu melibatkan orang atau pihak lain, di mana bentuk implikasi dari kepemimpinan yang pertama itu kita harus mampu melibatkan orang atau pihak lain. Pihak lain itu bukan berarti pihak dari luar perusahaan ataupun pihak kelompok, bisa jadi, cuman pasti harus selalu ada hubungannya dengan kelompok, di mana pihak lain atau orang lain itu bisa berupa anggota, bisa berupa penasihat ataupun pembimbing dari sebuah kelompok. Nah, kita menerima masukan-masukan dari mereka, kritik-kritik yang membangun dari mereka, dan kita harus mampu menerima dan mengembangkan kritik itu, memikirkan kritik itu untuk mengubah apa yang salah dari kelompok ataupun apa yang salah dari keputusan yang kita ambil. Kemudian dengan mampu menggugah pengikutnya untuk
mencapai kinerja yang memuaskan, di mana di sini itu bentuk implementasinya itu seperti kepemimpinan yang kita lakukan, kepemimpinan yang kita jalankan itu harus mampu menggoyahkan, harus mampu mempersuasi atau mempengaruhi para pengikutnya atau anggotanya untuk mencapai kinerja yang memuaskan, di mana karena kepemimpinan kita yang menarik, para anggota tersebut akan memiliki sikap yang ingin bekerja sungguh-sungguh untuk memuaskan pemimpin dan seluruh tim kelompok gitu. Selanjutnya ada kepemimpinan harus memiliki kejujuran terhadap diri sendiri, sikap tanggung jawab yang tulus, pengetahuan, keberanian bertindak sesuai keyakinan, kepercayaan diri pada diri sendiri dan orang lain, dan kekuasaan yang itulah. Ini kalau tidak nampak saya akan lanjut ke slide berikutnya. Yang selanjutnya itu ada, menurut Franz dan Raven, sumber dari kekuasaan yang dimiliki oleh pemimpin. Yang pertama itu dari willpower yang didasarkan atas persepsi bahwa pemimpin mempunyai kemampuan dan sumber daya untuk memberikan penghargaan kepada bawahan yang mengikuti arahan-arahan pemimpinnya. Di mana jika menurut saya reward power ini berupa kemampuan memberi penghargaan, misalnya itu bonus bagi anggota yang berprestasi ataupun achievement bagi anggota yang memiliki kinerja yang memuaskan. Selanjutnya itu ada coercive power yang didasarkan atas persepsi bawahan bahwa pemimpin mempunyai kemampuan memberikan hukuman bagi bawahan yang tidak mengikuti arahan-arahan pemimpin. Di mana menurut saya coercive power ini berupa kekuasaan atau hak seorang pemimpin untuk memberikan hukuman kepada bawahan yang melanggar. Misalnya itu sanksi bagi pekerja yang melanggar aturan keselamatan kerja. Yang selanjutnya itu ada legitimate power yang didasarkan atas persepsi bawahan bahwa pemimpin mempunyai hak untuk menggunakan pengaruh dan otoritas yang dimilikinya. Di mana jika menurut saya legitimate power ini berupa kekuasaan yang dimiliki oleh seorang pemimpin karena jabatan formal seperti direktur atau ketua kelompok. Yang selanjutnya itu ada reverent power yang didasarkan atas identifikasi bawahan terhadap sosok pemimpin. Mana para pemimpin dapat menggunakan pengaruhnya karena karakteristik pribadinya, reputasinya, atau karismanya. Di mana reverent power itu merupakan kekuasaan karena seorang pemimpin itu memiliki karisma dan keteladanan dalam kepemimpinannya, di mana orang-orang akan patuh karena kagum pada sosok kepemimpinannya. Kemudian yang selanjutnya ada expert power, di mana hal ini didasarkan atas persepsi bawahan bahwa pemimpin adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan mempunyai keahlian dalam bidangnya. Nah, expert power ini di mana seorang pemimpin yang memiliki kekuasaan karena pengalaman, keahlian, dan pengetahuan yang dimilikinya terkait kepemimpinannya dalam sebuah kelompok. Nah, dari kelima ini, jika menurut saya kekuasaan yang akan bertahan lama adalah reverent dan expert power, karena lahir dari rasa hormat bukan rasa takut maupun keadaan formal yang membuat mereka menjadi hormat kepada atasannya. Yang selanjutnya itu ada, menurut Franz dan Raven, sumber dari kekuasaan yang dimiliki oleh pemimpin. Yang pertama itu dari willpower yang didasarkan atas persepsi bahwa pemimpin mempunyai kemampuan dan sumber daya untuk memberikan penghargaan kepada bawahan yang mengikuti arahan-arahan pemimpinnya. Di mana jika menurut saya reward power ini berupa kemampuan memberi penghargaan, misalnya itu
bonus bagi anggota yang berprestasi ataupun achievement bagi anggota yang memiliki kinerja yang memuaskan. Selanjutnya itu ada coercive power yang didasarkan atas persepsi bawahan bahwa pemimpin mempunyai kemampuan memberikan hukuman bagi bawahan yang tidak mengikuti arahan-arahan pemimpin. Di mana menurut saya coercive power ini berupa kekuasaan atau hak seorang pemimpin untuk memberikan hukuman kepada bawahan yang melanggar. Misalnya itu sanksi bagi pekerja yang melanggar aturan keselamatan kerja. Yang selanjutnya itu ada legitimate power yang didasarkan atas persepsi bawahan bahwa pemimpin mempunyai hak untuk menggunakan pengaruh dan otoritas yang dimilikinya. Di mana jika menurut saya legitimate power ini berupa kekuasaan yang dimiliki oleh seorang pemimpin karena jabatan formal seperti direktur atau ketua kelompok. Yang selanjutnya itu ada reverent power yang didasarkan atas identifikasi bawahan terhadap sosok pemimpin. Mana para pemimpin dapat menggunakan pengaruhnya karena karakteristik pribadinya, reputasinya, atau karismanya. Di mana reverent power itu merupakan kekuasaan karena seorang pemimpin itu memiliki karisma dan keteladanan dalam kepemimpinannya, di mana orang-orang akan patuh karena kagum pada sosok pemimpin kepemimpinannya. Kemudian yang selanjutnya ada expert power, di mana hal ini didasarkan atas persepsi bawahan bahwa pemimpin adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan mempunyai keahlian dalam bidangnya. Nah, expert power ini di mana seorang pemimpin yang memiliki kekuasaan karena pengalaman, keahlian, dan pengetahuan yang dimilikinya terkait kepemimpinannya dalam sebuah kelompok. Nah, dari kelima ini, jika menurut saya kekuasaan yang akan bertahan lama adalah reverent dan expert power karena lahir dari rasa hormat bukan rasa takut maupun keadaan formal yang membuat mereka menjadi hormat kepada atasannya. Slide yang selanjutnya itu berjudul Milju's dalam buku yang berjudul Effective Leadership and the Motivation of Human Research. Buku ini terbit di tahun 1992 dan dikutip di 1152. Mengatakan bahwa tanggung jawab para pemimpin adalah pertama, menentukan tujuan pelaksanaan kerja realitas. Tahu dalam artian kuantitas, kualitas, keamanan, dan sebagainya. Selanjutnya, melengkapi para karyawan untuk sumber-sumber dana yang diperlukan untuk menjalankan tugas-tugasnya. Kemudian mengkomunikasikan pada karyawan tentang apa yang diharapkan dari mereka. Poin selanjutnya itu memberikan susunan hadiah yang sepadan untuk mendorong prestasi. Poin ini selanjutnya itu mendelegasikan wewenang apabila diperlukan dan mengundang partisipasi apabila memungkinkan. Kemudian selanjutnya itu menghilangkan hambatan untuk pelaksanaan pekerjaan yang efektif. Kemudian yang selanjutnya itu menilai pelaksanaan pekerjaan yang mengkomunikasikan hasilnya. Yang terakhir menunjukkan perhatian pada karyawan. Mana jika bisa saya rangkum menurut Miljus, tanggung jawab pemimpin itu meliputi pertama, pemimpin bertanggung jawab untuk menetapkan tujuan yang jelas, kemudian menyediakan sumber daya untuk biaya operasional pelaksanaan, kemudian memberikan motivasi dan penghargaan kepada bawahannya, pada setiap bawahan yang melakukan pekerjaan sesuai arahannya, kemudian menilai kinerja bawahan serta menunjukkan perhatian kepada setiap anggota maupun bawahan. Di mana artinya itu pemimpin tidak hanya memberi perintah tapi juga memastikan semua anggota memiliki sarana, arahan, dan dukungan untuk mencapai hasil yang terbaik. Jika saya berikan contohnya itu adalah kepala unit produksi yang harus memastikan alat panen, transportasi, dan pelatihan yang bisa dipastikan tersedia kepada setiap pekerja.
Slide yang selanjutnya itu berjudul Miljus dalam buku yang berjudul Effective Leadership and the Motivation of Human Research. Buku ini terbit di tahun 1992 dan dikutip di 1152. Mengatakan bahwa tanggung jawab para pemimpin adalah pertama, menentukan tujuan pelaksanaan kerja realitas. Tahu dalam artian kuantitas, kualitas, keamanan, dan sebagainya. Selanjutnya, melengkapi para karyawan untuk sumber-sumber dana yang diperlukan untuk menjalankan tugas-tugasnya. Kemudian mengkomunikasikan pada karyawan tentang apa yang diharapkan dari mereka. Poin selanjutnya itu memberikan susunan hadiah yang sepadan untuk mendorong prestasi. Poin yang selanjutnya itu mendelegasikan wewenang apabila diperlukan dan mengundang partisipasi apabila memungkinkan. Kemudian selanjutnya itu menghilangkan hambatan untuk pelaksanaan pekerjaan yang efektif. Kemudian yang selanjutnya itu menilai pelaksanaan pekerjaan yang mengkomunikasikan hasilnya. Yang terakhir menunjukkan perhatian pada karyawan. Mana jika bisa saya rangkum menurut Miljus, tanggung jawab pemimpin itu meliputi pertama, pemimpin bertanggung jawab untuk menetapkan tujuan yang jelas, kemudian menyediakan sumber daya untuk biaya operasional pelaksanaan, kemudian memberikan motivasi dan penghargaan kepada bawahannya, pada setiap bawahan yang melakukan pekerjaan sesuai arahannya, kemudian menilai kinerja bawahan serta menunjukkan perhatian kepada setiap anggota maupun bawahan. Di mana artinya itu pemimpin tidak hanya memberi perintah tapi juga memastikan semua anggota memiliki sarana, arahan, dan dukungan untuk mencapai hasil yang terbaik. Jika saya berikan contohnya itu adalah kepala unit produksi yang harus memastikan alat panen, transportasi, dan pelatihan yang bisa dipastikan tersedia kepada setiap pekerja. Kemudian yang selanjutnya ada tipe-tipe dari kepemimpinan. Yang pertama itu tipe autokratis, karena tipe ini menganggap organisasi sebagai milik pribadi, mengidentikan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi, menganggap bawahan sebagai alat semata-mata, tidak mau menerima kritik, saran, dan pendapat dari anggota, terlalu tergantung kepada kekuasaan formilnya. Kemudian dalam tindakan penggerakannya sering mengandalkan approach yang mengandung unsur paksaan dan punitif atau bersifat menghukum. Dari sifat-sifat tersebut bisa dilihat bahwa tipe pemimpin yang demikian tidak tepat untuk suatu organisasi modern, di mana hak-hak asasi manusia yang menjadi bawahan itu harus dihormati juga. Nah, jika menurut saya tipe pemimpin autokratis ini semua keputusan itu ditentukan sama dia, karena ini biasanya cocok dalam situasi darurat, tapi tidak baik untuk jangka panjang. Contohnya itu saat bencana alam, karena pemimpin harus tegas dan cepat tanpa banyak musyawarah, tanpa banyak berpikir. Yang selanjutnya itu tipe militeristis, di mana tipe militeristis ini berbeda dengan seorang pemimpin organisasi militer. Pemimpin yang bertipe militeristis ini bersifat memiliki sifat yang pertama itu dalam menggerakkan bawahan, lebih sering mempergunakan sistem perintah. Kemudian dalam menggerakkan bawahannya juga bahwa mereka senang bergantung pada pangkat dan jabatannya. Kemudian senang kepada formalitas yang berlebih-lebihan serta menuntut disiplin yang tinggi dan kaku dari bawahan. Sukar menerima kritikan dari bawahannya, menggemari upacara-upacara untuk berbagai keadaan. Terlihat pula seperti sifat-sifat tersebut bahwa seorang pemimpin yang militeristis bukanlah seorang pemimpin yang ideal untuk sebuah organisasi.
Di mana jika menurut saya militeristis ini cukup bergantung pada pangkat dan perintah, mana disiplinnya tinggi tapi kurang dalam kreativitas dalam memimpin. Contohnya itu manajer yang kaku terhadap jam kerja tanpa memahami gimana kondisi para pekerja gimana kondisi pekerja di lapangan. Kemudian tipe yang selanjutnya itu adalah tipe paternalistis. Pertama, menganggap bawahannya sebagai manusia yang tidak dewasa. Kemudian bersikap terlalu melindungi atau overprotective. Yang selanjutnya itu jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengambil keputusan, jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengambil inisiatif, jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan daya kreasi dan fantasinya, serta sering bersikap maha tahu. Di mana tipe ini terlalu tipe pemimpin yang tidak percaya kepada bawahan, tidak memberikan kesempatan kepada bawahan. Nah, itu ditunjukkan dari sikap yang terlalu melindungi bawahannya sehingga bawahan tidak bisa berkembang untuk hal-hal kecil sampai hal-hal besar. Dari mana pemimpin yang seperti ini sering merasa paling tahu dan paling benar. Yang selanjutnya itu tipe karismatis. Yang diketahui ialah bahwa pemimpin yang demikian uh, mempunyai daya penarik yang amat besar, dan karenanya pada umumnya mempunyai pengikut yang jumlahnya sangat besar, meskipun para pengikut itu sering pula tidak menjelaskan mengapa mereka mengikuti dan mempercayai pemimpin ini. Mana jika menurut saya memimpin dengan daya tarik pribadi itu tipe yang karismatis. Orang mengikuti karena kagum, bukan karena perintah. Tapi jika tidak diimbangi dengan manajemen yang baik, organisasi yang dipimpin oleh tipe karismatis ini bisa bergantung pada figur semata. Kemudian yang selanjutnya tersebut tipe demokratis. Di mana tipe ini pemimpin yang mendemokratiskan, pemimpin yang paling tepat untuk organisasi modern, karena yang pertama dalam proses menggerakkan bawahan selalu bertitik tolak dari pendapat bahwa manusia itu adalah makhluk yang termulia di dunia, dan baik itu bawahan maupun pemimpin memiliki hak sama untuk memberikan pendapat. Poin yang kedua itu selalu berusaha mensinkronasikan kepentingan dan tujuan organisasi dengan kepentingan dan tujuan pribadi dari para bawahan. Kemudian pemimpin juga senang menerima saran, pendapat, dan bahkan kritik dari bawahannya. Selalu berusaha mengutamakan kerjasama dalam teamwork untuk mencapai tujuan. Kemudian dengan ikhlas memberi kebebasan yang seluas-luasnya kepada bawahannya untuk berbuat kesalahan, yang kemudian dibandingkan dengan perbaikan agar bawahan itu tidak lagi berbuat kesalahan yang sama, akan tetapi lebih berani untuk berbuat kesalahan yang lain, kemudian memperbaikinya dan berkembang. Selalu berusaha untuk menjadikan bawahannya lebih sukses daripadanya, berusaha mengembangkan kapasitas pribadinya sebagai seorang pemimpin, di mana pemimpin yang demokratis itu merupakan tipe pemimpin yang ideal untuk organisasi modern seperti yang telah disebutkan. Nah, ia mengajak diskusi, menghargai ide, dan memberi ruang untuk berbuat salah. Namun, setelah berbuat salah, pemimpin akan memberikan kesempatan untuk anggotanya untuk memperbaiki dan mengembangkan perilakunya untuk tidak membuat kesalahan yang itu saja. Karena jika menurut saya, pemimpin yang demokratis itu menganggap kesalahan itu adalah awal dari mulanya perkembangan. Kemudian jika contoh dalam agribisnis, tipe ini efektif karena mampu menggerakkan partisipasi petani dan pekerja untuk bekerja sama. Kemudian yang selanjutnya tersebut tipe demokratis.
di mana tipe ini pemimpin yang mendemokratiskan, pemimpin yang paling tepat untuk organisasi mode, karena yang pertama dalam proses penggerakan bawahan selalu bertitik tolak dari pendapat bahwa manusia itu adalah makhluk yang termulia di dunia, dan baik itu bawahan maupun pemimpin memiliki hak sama untuk memberikan pendapat. Poin yang kedua itu selalu berusaha mensinkronasikan kepentingan dan tujuan organisasi dengan kepentingan dan tujuan pribadi dari para bawahannya. Kemudian pemimpin juga senang menerima saran, pendapat, dan bahkan kritik dari bawahannya. Selalu berusaha mengutamakan kerjasama dalam teamwork untuk mencapai tujuan. Kemudian dengan ikhlas memberi kebebasan yang seluas-luasnya kepada bawahannya untuk berbuat kesalahan, yang kemudian dibandingkan dengan perbaikan agar bawahan itu tidak lagi berbuat kesalahan yang sama, akan tetapi lebih berani untuk berbuat kesalahan yang lain, kemudian memperbaikinya dan berkembang. Selalu berusaha untuk menjadikan bawahannya lebih sukses daripadanya, berusaha mengembangkan kapasitas pribadinya sebagai seorang pemimpin, di mana pemimpin yang demokratis itu merupakan tipe pemimpin yang ideal untuk organisasi modern seperti yang telah disebutkan. Nah, ia mengajak diskusi, menghargai ide, dan memberi ruang untuk berbuat salah. Namun, setelah berbuat salah, pemimpin akan memberikan kesempatan untuk anggotanya untuk memperbaiki dan mengembangkan perilakunya untuk tidak membuat kesalahan yang itu saja. Karena jika menurut saya, pemimpin yang demokratis itu menganggap kesalahan itu adalah awal dari mulanya perkembangan. Kemudian jika dalam contoh dalam agribisnis, tipe ini efektif karena mampu menggerakkan partisipasi petani dan pekerja untuk bekerja sama. Kemudian yang selanjutnya itu menurut dari Nawawi, secara operasional dapat dibedakan 5 fungsi pokok kepemimpinan. Yang pertama itu fungsi instruktif, mana pemimpin berfungsi sebagai komunikator yang menentukan apa isi perintah, kemudian bagaimana cara mengerjakan perintah tersebut, serta bila mana waktu memulai melaksanakan dan melaporkan hasilnya, kemudian di mana tempat mengerjakan perintah agar keputusan dapat diwujudkan secara efektif, sehingga fungsi orang yang dipimpin hanyalah melaksanakan perintah. Fungsi yang kedua itu adalah fungsi konsultatif, di mana pemimpin dapat menggunakan fungsi konsultatif sebagai komunikasi dua arah. Hal tersebut digunakan manakala pemimpin dalam usaha menetapkan keputusan yang memerlukan bahan pertimbangan dan berkonsultasi dengan orang-orang yang dipimpinnya. Kemudian fungsi yang ketiga itu adalah fungsi partisipasi, di mana dalam menjalankan fungsi partisipasi ini, pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam pelaksanaannya, di mana setiap anggota kelompok memperoleh kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam melaksanakan kegiatan yang dijabarkan dari tugas-tugas pokok sesuai dengan posisi masing-masing. Dimana jika menurut saya dari 3 fungsi yang pertama itu, di slide yang pertama, fungsi instruktif itu pemimpin yang memberi perintah yang jelas, yang memberikan maksud dan arti dari perintahnya itu apa. Misalnya itu mengatur jadwal tanam dan panen secara sistematis. Kemudian fungsi konsultatif, di mana membuka komunikasi dua arah antara pemimpin dan anggota itu harus memiliki komunikasi dua arah yang sinkron dan dua arah itu maksudnya tujuannya sama gitu, saling ada feedback yang baik. Mana pemimpin mendengarkan saran sebelum mengambil keputusan. Kemudian ada fungsi partisipatif itu seperti
Pemimpin mengajak anggota untuk ikut dalam pengambilan keputusan. Misalnya, musyawarah untuk menentukan jenis bibit yang akan digunakan, penggunaan alat yang akan digunakan, waktu yang akan ditetapkan untuk pelaksanaan.